Sekarang kita belajar tentang titik berat, di mana titik berat itu adalah titik di mana pusat berat berada di titik tersebut. Misalkan kita ambil sebuah benda sembarang. Nanti kita tentukan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti koordinatnya yang mau kita cari. Kita misalkan di sini ada titik berat suatu benda. Tapi di sini ada beberapa titik berat, kita katakan ini W1, kemudian ada lagi W2, berikutnya kita katakan ada W3. Semua titik berat ini nanti kita ukur terhadap sumbu X, kita sebut dia sebagai X1, tapi harus diukur dari titik 0. Kemudian ada X2 diukur dari 0 juga, X3 diukur dari 0. Maka titik berat terhadap sumbu X itu dituliskan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 ditambah dan seterusnya kalau masih ada, dibagi W1 tambah W2 tambah W3 ditambah dengan seterusnya kalau masih ada berat-berat yang lain. Kalau ke Y, demikian juga kita katakan ini sebagai Y1 diukur dari 0. Berikutnya ada Y2 diukur dari 0 juga, dan Y3 diukur dari 0. Maka koordinat terhadap Y bisa kita cari menggunakan W1 dikali Y1 ditambah W2 kali Y2 ditambah W3 kali Y3 ditambah dan seterusnya kalau masih ada, dibagi W1 tambah W2 ditambah W3 dan seterusnya. Ini jika dia nanti berupa berat. Kalau dia berupa massa, tentu kita ubah ini dengan M. Kalau dia nanti luas, kita ubah dengan A luasnya. Kalau dia nanti benda pejal, kita ubah menjadi volume. Oke, sebagai contoh kita buatkan di sini ada benda kira-kira berbentuk seperti ini. Ini kita sebut sebagai benda 1 dan titik beratnya adalah pertemuan diagonal ini. Ini kita sebut sebagai X1. Kemudian yang ini sebagai Y1, jadi diukur dari 0. Berikutnya kita lihat untuk benda yang kedua ini pertemuan diagonalnya juga ya. Jadi benda 1 ini adalah yang ini, sedangkan yang kedua batasnya kita ambil dari titik ini. Titik beratnya di titik ini terhadap sumbu X, nanti diukur dari 0, harus dari 0, kita sebut sebagai X2. Kemudian untuk Y2 juga harus diukur dari 0 ini, kita sebut sebagai Y2. Hasilnya X itu sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Jadi kita gunakan A karena ini adalah bidang. Kita cari luasnya dibagi A1 tambah A2. Oke, jadi untuk Y juga kita tinggal ubahkan X-nya menjadi Y, A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2. Untuk beberapa benda bisa kita lihat di sini titik beratnya. Kalau dia silinder, maka titik beratnya ini kita katakan sebagai Y0 terhadap tingginya ke atas, di mana untuk silinder pejal Y0 atau titik berat terhadap sumbu Y itu setengah T. Kalau terhadap X ya pas di tengah. Ya, V-nya sama dengan luas alas atau VR kuadrat dikali tinggi. R ini adalah jari-jari dari silinder. Berikutnya kita lihat yang kerucut pejal. Kalau kerucut pejal yang ini, nanti titik beratnya itu adalah 1/4 tinggi. Ini tingginya kita katakan sebagai T, di mana volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Jadi luas lingkaran ini dikali dengan tingginya. Berikutnya kita lihat untuk setengah dari bola pejal. Titik beratnya itu adalah 3/8 dari jari-jari ini. Yang ini adalah R. Titik beratnya 3/8, sedangkan volume setengah dikali 4/3 VR pangkat 3. Berikutnya kita lihat untuk lingkaran. Ya, jadi yang ini kita ambilkan setengah lingkaran. Titik beratnya itu diukur dari alas ini, dari alas ya, itu adalah 4R/3pi. Kalau nanti dibalik ya tinggal kita kurangi aja, 1 dikurang
4R per 3Pi. Demikian juga yang ini nanti 1R dikurang 3/8R kalau seandainya bola ini dibalik, yang bagian atas ini menjadi ke bawah. Berikutnya kita lihat untuk segitiga, yang ini tingginya. Jadi untuk segitiga ini Y0 nya adalah sepertiga tinggi ini. Kita ambilkan, kalau ini tinggi sepertiga, diukur dari alas datar ini. Kalau dari runcing ini tentu tinggal kita buatkan T dikurang sepertiga atau 2/3 seandainya dibalik segitiganya. 2 segitiga setengah alas dikali tinggi. Supaya lebih gampang kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan di mana letak titik berat bangun seperti di bawah ini. Jadi kita lihat ini adalah benda dengan panjang, maka kita gunakan simbolnya adalah L. Kita buat pembahasan. Yang pertama kita bagi dulu beberapa benda. Ini kita sebut sebagai benda 1. Yang ini panjangnya 2 ditambah 4, jadi ini ada 6. Kita katakan L1 itu 6 cm. Kemudian benda yang kedua, yang ini, yang tegak ke atas ini 4 cm, kita sebut L2 4 cm. Yang ketiga, yang ini kita ambil 2 cm tambah 2, berarti L3 ini adalah 4 cm. Yang terakhir, yang ini, yang keempat, ini panjangnya 3 tambah 3, jadi L4 itu 6 cm. Kita tentukan titik berat masing-masing benda. Yang pertama tadi, titik beratnya kira-kira di sini. Kalau kita tarik garis ke sumbu X, diukur dari 0. Ini tadi panjangnya adalah 6, tengah-tengahnya berarti itu adalah 3 sampai sini. Kita tuliskan ini 3. Kita buat X1 itu sama dengan 3 cm. Kalau ke sumbu Y dari sini, kita tinggal tarik titik garis ke sini. Ini 3. Karena jarak ini ke sini 3 nih, sama. Kalau kita buat ke sini, ini 3. Kita tuliskan Y1 sama dengan 3 cm. Untuk yang kedua berarti ada di titik ini. Kita tarik garis lurus terhadap sumbu X sama dengan jarak ini, berarti ini kita bisa tuliskan 2. X2 sama dengan 2 cm. Ke Y kita tarik garis di titik ini. Ini setengah dari 4 adalah 2. Ke atas ini 2. Ini 2, dari sini ke bawah ada 3. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Kita buat di sini Y2 sama dengan 5 cm. Yang ketiga, pas di tengah ini kita tarik garis terhadap sumbu X ke sini. Tinggal kita tarik garis lurus ke sini sama dengan panjang ini. Berarti ada 6. 2 ditambah 4, 6. Kita buat di sini 6. X3 sama dengan 6 cm. Ke Y kita tarik terhadap sumbu Y dari sini. Ini lurus. Tingginya ini 6. Tentu dari 0 ke titik ini juga 6. Kita buat di sini 6. Jadi Y3 itu 6 cm. Yang keempat, yang terakhir di titik ini di tengah. Kita tarik ke sumbu X ya tetap 6. Hasilnya kita buat X4 6. Ke Y dari sini lurus ke titik ini. Berarti ada di titik 3. Dari 0 ini ke titik ini 3, kita tuliskan di sini I4 sama dengan 3 cm. Kita telah peroleh terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tinggal kita ambilkan X sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 ditambah L4 X4. Kita ambilkan L karena dia berupa panjang. Dibagi dengan L1, L2, L3 dan L4. Kita masukkan masing-masing nilainya. L1 itu 6, X1 itu 3 tadi yang ini, ditambah L2 4, X2 2. Jadi kita kalikan sini, ditambah L3 4, X3 6, ditambah L4 itu 6, X4 juga 6, dibagi 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6, hasilnya sama dengan 86 per 20, karena ini 10 tambah 10, hasilnya ini sama dengan 4,3 cm. Terhadap sumbu Y sekarang
L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 ditambah L4 kali Y4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Semua angkanya ini tinggal kita masukkan dari yang ada di sini. L1 tadi 6, kita buat 6 kali Y1 3, L2 4 ke sini, Y2 adalah 5, L3 4, Y3 6 kita kalikan, dan L4 6, sedangkan Y4 adalah 3. Tentu yang ini tadi dibagi 20, hasilnya adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4 cm. Maka X 4,3, Y-nya adalah 4, sehingga koordinatnya adalah X 4,3, Y sama dengan 4 yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Letak koordinat titik berat bidang berbentuk H adalah, kita lihat pembahasan, ini kita bagi 3 benda. Yang pertama kita cari dulu luasnya. Luasnya ini adalah 2 dikali 6. Yang ini lebar dikali panjangnya, 2 kali 6, hasilnya itu sama dengan 12 cm kuadrat. Berikutnya yang kedua kita ambil yang ini, yang agak kecil. Kita sebut ini A2. 2 ini tinggi ke atas, di sini alasnya ini 2 kali 4, 8 cm. Yang ketiga ini sama dengan yang pertama, sama-sama di sini 2, tingginya 6. Jadi A3 itu adalah 12 cm kuadrat juga. Sedangkan terhadap sumbu X titik beratnya bisa kita lihat, atau kita ambil aja pertemuan diagonal karena dia pas di tengah. Kita katakan di sini titiknya. Cara ini ke sini tadi 2, maka dari sini di tengah tentu 1. Kita tuliskan di sini 1. Jadi X1 itu 1 cm. Terhadap Y setengah tinggi nih, homogen, dia di tengah. Ini jaraknya 6, setengahnya berarti 3. Kita tuliskan Y1 sama dengan 3. Untuk yang kedua, pertemuan diagonal ini juga di titik ini. Ini tadi jaraknya ke sini adalah 4. Berarti dari sini ke sini 2. 2 ditambah 2. Maka kita buat di sini adalah 4. X 2 sama dengan 4. Diingat ya, dari sini ke titik ini, yang ini kita ambil adalah 2. Dari sini ke sini 2, karena jarak ini tadi 4. Oke. Untuk yang Y-nya tinggal kita tarik garis ini, berimpit di tengah, berarti sama dengan 3. Y2 sama dengan 3. Berikutnya kita lihat pertemuan diagonalnya ini, titik beratnya terhadap sumbu X, kita tarik garis lurus ke bawah ke sumbu X. Dari titik ini ke titik ini bisa kita ambil tadi adalah 2 ditambah 4. Ini sama dengan 6. Kesini lagi adalah setengah dari jarak ini. Jarak ini tadi adalah 2, maka setengahnya 1. 1 ditambah 4, 5 ditambah dengan 2, 7. Bisa kita tuliskan di sini 7. X3 sama dengan 7. Tingginya ini di tengah. Kalau kita ambil tinggi ke sini 6, di tengahnya 3, atau kita tarik garis di sini sama dengan 3. Kita tuliskan Y3 sama dengan 3. Kita buatkan ke rumus, X sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah A3 kali X3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Tinggal nilai ini kita masukkan masing-masing ke sini. A1 12 kali X1 1 tambah A2 8, X2 4 ditambah A3 12 dikali X3 7 dibagi dengan luas masing-masing 12 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 128 dibagi 32, itu sama dengan 4. Itu terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y tentu kita buatkan dengan cara yang sama, hanya mengganti X-nya dengan Y. A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah A3 kali Y3 dibagi total semua luasnya. Hasilnya 12 dikali 3, karena Y1 3. 8 kali 3 ditambah 12 kali 3. Sama-sama di titik 3. Sebenarnya sudah bisa kita katakan bahwa terhadap sumbu Y pasti 3.
atau kita jumlahkan dulu, 96 per 32, hasilnya sama dengan 3. X nya 4, Y nya adalah 3, berarti 4,3. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di pembahasan kita yang lainnya.